mulai The Kongko Show. Asik. Tahu nggak sih Kongko itu apa? Kau. Nongkrong. Oh, iya. Ngopi. Ngobrol. Ngobrol nyantai, berbincang sejenak. Iya bisa jadi. Jadi kalau Kongko tuh kalau di KBBI aslinya tuh ngobrol hal yang nggak penting. Nah cuma kita ubah pengertian itu di sini jadi kita obrolin sesuatu yang insya Allah penting. Amin. Amin. Kenalin dulu ya, saya sebagai moderator namanya Galuh Hardika. Terus di sini kita ada pembicara, salah satu kreator dari DKV Unpas. Bisa kenalin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Suryati. Saya sebagai content creator yang ini langsung ke dakwah visual gitu. Tepuk tangan dulu dong. Dakwah visual ya. Kalau dakwah visual sendiri itu sebenarnya apa sih menurut Esti sendiri itu? Kalau misalkan menurut saya sendiri, dakwah visual itu seperti kayak gimana ya? Ketika kita mempunyai suatu ilmu, kita tuh bisa ngebagiin gitu ke semua orang, dimana semua orang tuh ngerasain gitu kebermanfaatan itu, nggak cuma diri kita sendiri. Oh, berarti kalau kayak gitu jatuhnya kayak misalkan nggak melulu harus ilmu agama dong ya berarti ya? Iya, nggak melulu harus ilmu agama, tapi kalau di sini dakwah visual di sini aku lebih ke agama gitu. Buat Esti sendiri nih, kenapa sih milih media visual terutama ilustrasi ya sebagai media dakwah yang emang Esti sekarang jadi concern di bidang itu? Kalau misalkan untuk itu, pertama kayak targetnya sendiri sih ya, anak-anak. Jadi di mana orang tua tuh bisa ngajarin anak-anaknya tentang dakwah ini, dan sementara anak-anak tuh suka gitu tentang gambar-gambar yang ekspresif, yang berwarna, yang kayak gitu. Jadi lebih masuk gitu buat ke anak-anak sendiri. Oh, jadi Esti sendiri sebenarnya nargetinnya itu orang tua dan anaknya. Oh, tapi bisa kan nih buat anak-anak mahasiswa nih, teman-teman kita, itu apakah hal itu worth it itu maksudnya? Kan Esti targetnya memang dakwah visualnya secara ilustrasi untuk anak-anak dan ibu-ibu. Tapi misalkan ketika mereka nih mahasiswa mau mencoba hal itu mungkin dengan segmen yang lain, kira-kira apa menurut Esti maksudnya masukannya? Kalau menurut saya sih masukannya bisa aja, tapi mungkin bakal ada sesuatu yang berbeda, misalkan dari gayanya atau dari yang lainnya. Terus boleh sedikit ceritain sih proses berkaryanya itu mungkin dari pertama yang Esti mulai mengenal ilustrasi sampai akhirnya memilih ajaran atau ilmu-ilmu Islam sebagai media yang disampaikan melalui visual. Untuk proses berkaryanya sendiri, yang paling kesulitan sih di materinya ya, soalnya tahu sendirilah Islam itu seperti apa, khususnya untuk orang-orang yang istilahnya banyak yang kayak Islam itu teroris lah, radikal lah, dan segala macamnya itu kan. Dan itu benar-benar sulit banget, satu kata salah aja itu udah netizen tuh udah oh my god, udah heboh banget lah gitu. Padahal sebenarnya kan tahu sendiri lah ya, ada mazhab-mazhabnya tersendiri gitu. Itu sih yang paling sulit, materinya yang bakal benar-benar bisa tersampaikan enggaknya dan gimana tanggapan orang lain gitu. Terus hal yang ini banget, aku punya ilmu dan aku pengen berbagi gitu, aku nggak mau aku simpan sendiri. Dan salah satunya ilmu yang sulit banget untuk diterima tuh ya ini, kayak gitu. Terus alasannya yang soal ilustrasi ini, aku punya ilmu agama nih, dan aku juga pengen karya aku tuh bermanfaat, gak cuma sekedar untuk berkarya aja, gak cuma sekedar gambar-gambar coret-coret aja. Aku pengen karya itu bermanfaat dan jadi ladang pahala buat aku gitu. Wis. Emang susah juga ya, kita juga kan pernah emang sempat collab ya. Yep. Soal emang materinya emang dari Esti
kita sampai sekarang belum di post, malah sampai lupa gara-gara memang si kontennya itu kita takut salah menyampaikan ya. Nah memang untuk sebenarnya terutama di DKV kita ini kan menyampaikan informasi yang sesuai fakta emang dengan cara visual, dengan cara ya DKV lah. Nah karena mungkin kekurangan dari si kreator ini mungkin bisa membuat si infonya itu salah tangkap di ini, jadinya memang ada salah asumsi. Sekarang banyak banget yang netizen yang keluar gara-gara banyak itu. banget lah, soalnya pernah satu kejadian waktu itu juga aku di post sama ikomik ya, itu cuman salah penafsiran aja itu udah jadi heboh banget gitu. Waktu itu aku di post sama ikomik tentang dimana kalau misalnya kita tuh nggak boleh meniup makanan atau makan saat lagi panas. Sebenarnya itu tuh harus didinginkan, tapi hangat itu masih bisa. Tapi gara-gara aku salah kata sedikit yang penafsirannya salah, itu tuh udah jadi salah besar gitu. Itu sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau mengikuti jejak Esti atau mungkin dengan informasi yang menarik yang lain yang emang interest teman-teman masing-masing, mungkin lebih diperkuatin di survei bukan survei Materi. ya, materinya sih, mungkin yang ngumpulin materinya ya. Iya, sana yang lebih sulit itu materi. Kalau untuk visualnya sendiri, alhamdulillah aku nggak ada kesulitan. Percayalah, jago-jago mungkin teman-teman juga soal visualnya mah. Jagolah pasti. Kan soalnya kita ini desain komunikasi visual kan, dimana kita menyampaikan pesan lewat ya berupa visual gitu, gambar. Nah, inilah yang dapat ngebantu gitu. Terus ini nih mau nanya, kalau tadi kan Esti sendiri bilang target itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Terus ada target atau goals ke depannya nggak sih sebenarnya capaian Esti itu? Kenapa terjun di bidang dakwah visual tuh mau apa sih? Aku pengen menjadi salah satu yang benar-benar gimana ya? Kan maaf ya ini mah sebelumnya kita kan manusia itu seorang khalifah, tahu kan khalifah itu apa? Tentunya tahu dong, sebagai pemimpin penguasa di muka bumi ini gitu. Dimana manusia itu adalah emang paling bodoh gitu, mau mengemban amanat dimana langit, bumi, gunung-gunung pun gak mau gitu buat mengembannya. Nah, aku tuh pengen menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang juga mau mendakwahi orang-orang lain, tapi nggak menjas gitu, tapi benar-benar pelan-pelan. Ini loh sebenarnya ada adab ini, ada hadis-hadis ini, kenapa nggak diterapkan baik dari hal kecil maupun hal besar gitu aja sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya, dari Esti ada merchandise ya buat nanya? Iya. Apa merchandise coba? Sebenarnya dari stiker kecil aja sih, itu hasil dari karyanya aku yang di Esali Esti sama Jurney Esali. Bagi kali ya. Boleh kalau ada yang teman-teman yang mau nanya soal kontennya sendiri nih, dakwah visual. Aku mau nanya. Oh ya boleh, Amar. Bentar lagi kan Christmas ya. Iya. Natal. Nah, kata orang tua saya nggak boleh katanya ke orang ya beda agama nyebut selamat Natal. Itu apakah benar? Terus Esti mau bikin visualnya nggak gitu, bikin apa yang biasa dipost di IG? Udah sih itu aja. Aku langsung jawab aja ya pertanyaannya dari Amar. Sejujurnya sebenarnya emang nggak boleh kita mengucapkan selamat ya Natal, dan aku nggak akan ngepost hal tersebut gitu, karena emang di sini udah jelas sekali kan aku bikin konten itu dakwah visual yang tentang agama gitu. Masa aku sendiri melakukan post tersebut gitu. Tapi kalau misalkan untuk berteman mah itu sah-sah aja sih, nggak apa-apa. Tapi mau lanjutin mungkin pertanyaan dari Amar. Sebenarnya bingung juga sih. Memang pernah dengar juga statement gitu. Cuma misalkan kalau mungkin bukan postingan untuk menyelamatinya, kalau misalkan postingan itu kita bikin untuk yang mengedukasi itu bahwa sebenarnya nggak boleh ketika menyelamatkan untuk misalkan hari raya umat yang lain, mungkin itu ya. Lebih ke Nggak ngucapin selamat kali ya, tapi lebih kayak ikut gimana ya kalimatnya biar iya biar nggak salah gitu, biar nggak salah persepsi. Takutnya ya itulah netizen gitu.
tahu sendiri. Iya. Jadi emang benar harus hati-hati deh pokoknya. Amar udah terjawab, Amar. Semoga terjawab. Udah. Kalau nggak terjawab, Ini stikernya mau dikasih sekarang atau? iya sok. Iya, aku udah dapet tapi Itu stiker kompol deh kayaknya. Ini ada stiker lagi, Amar. Sok sama stiker kasihin tuh. mau nanya dong. Lalu, Iya nanti ya saudara Waspa. bebas Oh, sih. ini stiker ST. Iya. Oke. Pilih aja. Mau 2, 3 juga boleh. Semuanya aja. Bisa aja semua juga. Oh ya, makasih ya buat Amar itu Muammar Amar Hamid ya. Makasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang lain. Oh ya, boleh Waspa maju ke depan, maju depan mungkin. Nggak Sini duduk sama kelihatan. saya. Ya boleh. Mau nanya nih buat Esti. Iya, mangga. Sekarang kan sebenarnya perdebatan tentang agama tuh udah dari dulu, Iya. ya kan? Udah dari dulu sebenarnya. Nah, sekarang tuh waktu Pilpres kemarin kan naik lagi tuh masalah agama, terutama agama Islam. Karena agama Islam mayoritas di Indonesia kan. Nah, Esti bikin karya nggak sih tentang sebagai media yang netral untuk isu yang lagi ngangkat kemarin waktu Pilpres gitu. Kan itu udah rame banget kan, ya kayak tadi makanya Esti susah banget bikin materi dan lain-lain karena sensitif kan. Gitu sih pertanyaannya. Oke, aku langsung jawab ya. Kalau untuk hal tersebut, jujur aku nggak bikin hal tersebut karena emang kayak aku masih susah gitu buat kayak yang netral tersebut karena ya itu salah sedikit aja itu udah bener-bener heboh banget gitu. Jadi kalau untuk hal tersebut emang aku gak buat, aku lebih kayak ke hal-hal kecilnya di mana ya itu yang tadi ada terus hadis-hadis terus sama gimana sih kita harus kenal jati diri kita karena ketika kita kenal jati diri kita berarti kita kenal Tuhan kita. Lebih ke situ. Oh, istimewa lebih ke situnya. Iya, karena kalau ke situ aku jujur belum bisa sampai sejauh itu. Oh, iya. Mau nambahin mungkin dari pertanyaan saudara Waspa. Ini kebingungan saya sendiri sih, misalkan Esti itu bikin karya kan ya saya juga sering lihat itu hadis saya itu kan, terus mungkin ada beberapa kayak kisah-kisah sahabat. Nah, Esti pernah melihatnya misalkan ada kejadian terkini nih yang relate sama emang apa yang diambil Esti soal emang ilmu Islam itu sendiri. Nah, pernah nggak coba ngangkat apa kejadian terkini tuh dan dibahas mungkin sama Esti? Nah itu hal tersebut juga jujur aku masih belum berani gitu buat ngangkat hal tersebut karena ya itu kembali lagi benar-benar kayak aku takut salah gitu, benar-benar kayak butuh orang yang bisa gitu buat ngangkat hal tersebut baik dari segi materinya ataupun jangan sampai salah gitu. Benar-benar kayak ini hal yang benar-benar sensitif, itu benar-benar sensitif banget, kerasa banget waktu pas debat sama teman-teman soal yang kata Waspa tadi, yang sama Galuh tadi, itu kayak oh jadi gini, oh oke, jadi mau ngangkat itu tuh bener-bener susah gitu. Karena emang di Indonesia sendiri masih agak tabu mungkin ngebahas soal kayak ya toleransi sendiri sebenarnya masih kurang mungkin, tapi masyarakat masih enggan untuk membahas itu mungkin ya. Iya. Ada lagi mungkin Waspa mau nanya? Iya sih sebenarnya mah penasaran kenapa Esti sendiri bisa berani ngebahas untuk agama Islam karena kan resikonya gede, Iya. sensitivitasnya gede, terus isu perdebatan masalah agama itu atau toleransi itu udah dari tahun yang nggak pernah selesai gitu, pasti ada aja gitu masalah peragamaan teh. Nah, kenapa Esti berani banget ngangkat gitu? Ya kembali lagi. Walaupun cuman sekadar kayak bikin kalender Islam gitu-gitu kan. Nah, kenapa berani gitu? Ya itu kembali tadi, aku pengen benar-benar menjadi salah satu bagian dari khalifah yang benar-benar. Aku pengen ya kan benar-benar aku nggak mau amanat itu benar-benar aku lepas gitu, kayak gitu. Pengen benar-benar jadi salah satu bagian dari orang-orang yang juga bisa gitu buat berani buat
bikin buat dakwah tersebut karena orang yang nggak mau benar-benar belajar itu benar-benar derajatnya bakal turun seperti seorang kera gitu. Tapi Esti berani untuk bertoleransi terhadap agama lain. Iya, tentu. Iya sih, itu yang penting karena banyak banget ini kan Iya. Rasis ya. rasis dan lain-lain. Rasis ya. Memang. Mungkin ingat apa balik ke tujuan Esti mungkin ya, kenapa Esti nggak membahas itu mungkin karena emang target Esti sendirinya pun untuk anak-anak dan orang tua dan mungkin ibu atau bapak. Nah emang untuk mengajarkan bahan ajar ke anaknya mungkin seperti itu ya. Boleh ada lagi atau Udah ntar aja kalau ada. ya? Terkal aja. Udah Boleh ya. Gimana mau Stiker boleh. gini ya. Oh, berapa ini teh boleh nggak? Bebas. Stop. Bebas. Lu tapi ulah kabel. 3 aja. Iya, makasih ya Waspa. Iya. Makasih bosku. Tepuk tangan dulu dong buat si Waspa. Oke, berapa pertanyaan lagi Esti? Mau berapa? Ada sih pertanyaan dari aku. Boleh. Yang bisa dijawab ke siapa? Sama siapapun boleh dijawab. Moderator juga boleh. Oh iya boleh. Pertanyaannya, kalian bikin karya itu untuk apa? Dan satu lagi, apa sih yang bisa dihasilkan ketika kalian setelah membuat karya? Itu aja sih, sok mangga. Boleh, ada yang mau jawab? Dikasih apa? Kepuasan. Kepuasan. Terus ada lagi? gitu. Uang mah bonus lah. Uang bonus. Makanya nggak ngejar setoran kalau aspalnya. Tadi Amar mau menjawab. Saya ya pertama saya emang nggak mikirin duit, yang penting bikin aja dulu. Tapi nggak punya Instagram. Ya. Ada lagi? Atau mungkin ada yang mau nanya lagi ke Esti? Atau ada yang mau nanya lagi? Stikernya Misalkan, masih banyak nih. Inspirasinya dari mana boleh? Aduh, template mana nih? Inspirasi dari mana? Oh mungkin pertanyaan dari saya aja. Esti sendiri kan mungkin kita bisa pukul rata mungkin pembagiannya tuh sistem proses berkaryanya mungkin ada riset sama eksekusi. Nah untuk Esti sendiri lebih berat ke riset kah atau eksekusinya? Makasih. Presentasi. Kalau untuk aku sendiri lebih sulit buat ke risetnya. Berarti emang lebih diintensin di riset. Biasanya kalau buat satu karya tuh berapa lama? Buat materinya aku nyari 1 bulan. Buat karyanya aku sehari bisa nyampe 3 karya. Wow. Emang bener. Emang agak sulit juga mungkin ya membahas konten-konten gitu. Makanya mohon maaf, aku emang ngepostnya lama-lama karena itu. Materinya benar-benar harus digali terus gitu. Esti aja yang sebulan risetnya terus karya sehari bisa 3. Apalagi mungkin di teman-teman di sini ada yang kayak Esti atau mungkin lebih parah kayak saya setahun nggak ada karya gitu. nggak ada karya post. Oh boleh. Di sini mungkin bocor. Kan ada habis katanya kalau gambar makhluk berjawa disuruh niupin seluruhnya gambar itu. Kalau untuk SD sendiri berkarya itu ada hambatan atau Ada. cuman ada strateginya biar nggak lebih kreatif. Aku jawab ya. Nah, ini yang jadiin pro dan kontra banget ya. Kayak misalkan gak boleh loh gambar yang lengkap, ada mata, hidung, pokoknya lengkap deh ya semuanya. Itu tuh nggak boleh karena nanti katanya bakal dipertanggungjawabkan ketika di akhirat, di mana gambar-gambar yang kita gambar itu bakal minta pertanggungjawabannya gitu, pertanggungjawabannya nanti di sana. Nah, Asistensi di akhirat. Di asistensinya di akhirat. Kurang kamu salah. itu kayak bener-bener aku juga masih nyari-nyari ya, cuman ada yang mengatakan ya udah jadi gambarnya tuh gak usah lengkap, jadi misalkan tanpa hidung. Tapi ada juga yang mengatakan gak apa-apa kalau lengkap, toh zaman dulu juga ada gitu yang ngelukis gitu. Nah itu masih kayak apa ya bimbang gitu deh. Tapi aku menyikapinya, aku
gambar hal tersebut. Aku gambar hal tersebut. Iya, gambar hal tersebut kayak minta maaf dulu gitu. Ya Allah, aku minta maaf, aku udah gambar hal tersebut gitu. Tapi aku benar-benar pengen menyampaikan hal ini gitu. Soalnya ini nggak tahu apa ya. Tapi Ya aku terserah sih. maafkan kau, jadi tenang aja. Maksudnya aku mah ngerasain sendiri gitu. Aku bikin karya kalau aku udah mohon. Kalau aku nggak mohon, aku nggak bisa bikin karya. Gitu. Ya aku mau nanya. Ya. Yang mau Maaf, yang udah. tadi. Ini tuh stikernya udah Sini nanya. aku Kabar nih. Sok, yang bebas yang mana aja? Mau sekalian foto juga. Jangan satu, 2 atau 3 juga. Foto bareng nggak apa-apa. kalender biar ingat. Kalender.